Halo, selamat pagi murid-murid semuanya. Kita mau belajar Bible ya hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Mister akan share screen dulu. Hari ini kita akan belajar mengenai 4 cara dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Ya, minggu lalu kalau kalian ingat pelajaran Bible, misal ada sempat tanya apa sih tujuannya kita diuji dan dicobai. Nah, kita sudah tahu jawabannya dari pelajaran minggu lalu. Tujuannya adalah untuk membuat kita kuat di dalam Tuhan. Ya, ujian dan pencobaan, masalah yang bertubi-tubi datang dalam hidup kita, itu menjadikan kita anak Tuhan yang lebih dari pemenang, bukan anak dunia yang gampangan, manja, atau lemah. Nah, kalau kalian lihat ekspresi ini, kira-kira ini ekspresi apa? Nah, ini adalah ekspresi orang yang sedih, mau menangis, tetapi dia berusaha tersenyum ya. Dia memaksa dirinya tersenyum. Kalau kita bilang dalam bahasa Inggris, there's a lump in my heart. Seperti ada bengkak, ada bongkahan di bawah tenggorokan kita. Pernah nggak kalian merasa sakit sekali di dada atau di tenggorokan waktu kalian menahan rasa ingin menangis, ya, udah mau nangis nih, air mata udah mau keluar, tapi ditahan, berusaha tersenyum, karena berusaha tersenyum itu ada rasa yang sakit sekali di bawah tenggorokan. Nah, apa arti dari gambar ini dan apa hubungannya dengan Yakobus 1 ayat 1? Yakobus 1 ayat 2 ya. Yakobus 1 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Tuhan itu tahu kok pencobaan, masalah itu membawa penderitaan. Tuhan tahu ketika kamu dicobai, kamu mungkin merasa sedih, takut, lemah, khawatir, bingung. Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang, oke, aku tahu kamu punya semua perasaan-perasaan negatif itu, tapi aku mau kamu menganggap cobaan ini adalah kebahagiaan. Nah, berarti kita disuruh pakai topeng, kita disuruh memanipulasi perasaan, apakah seperti itu? Nah, ketika kita menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan, bukan untuk kita menjadi orang yang palsu, bukan, tetapi supaya kita bertambah kuat. Bagaimana caranya? Nah, Tuhan menjelaskan bagaimana kita bisa anggap itu kebahagiaan. Jelas-jelas pencobaan itu tidak enak. Dengan memberitahu reward-nya. Apa sih reward atau hadiah dari lulus pencobaan? Tuhan bilang, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke, kalau aku dicobai, misal kamu diberi tugas yang banyak, atau mendapat nilai yang kurang bagus, bahkan jelek, itu kan berat ya, ujian dan pencobaan. Kamu akan menghasilkan ketekunan, lebih rajin belajar, ya kan? Menjadi orang yang lebih sabar, lebih baik, lebih berusaha, dan lain sebagainya. Terus memangnya kalau aku jadi lebih rajin, aku lebih tekun, memangnya kenapa? Ketika kita punya ketekunan, kita akan menghasilkan buah yang matang. Dan buah yang matang itu menjadikan kamu sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dunia ini ada nggak sih manusia yang sempurna? Kalau menurut dunia, nggak ada. Kenapa? Dunia melihat orang yang sempurna itu harus orang yang baik, good looking ya, tampan atau cantik, badannya bagus, tinggi, kaya raya, punya rumah seperti istana, pekerjaannya wow, pintar sekali, terkenal, disukai semua orang. Cinta Tuhan. Wah, sepertinya semuanya bagus ya.
Ada nggak sih orang yang seperti itu? Nggak ada. Di dunia ini tidak ada orang yang seperti itu. Tetapi ada orang yang sempurna di mata Tuhan. Buktinya di ayat ini tertulis loh, supaya kamu menjadi sempurna. Artinya bagi Tuhan, menjadi sempurna itu bisa, tidak mustahil. Nah, kita mau cari tahu sempurna menurut Tuhan itu seperti apa. Karena sempurna menurut dunia tidak ada. Orang yang sempurna menurut Tuhan adalah orang yang lulus dari ujian dan pencobaan. Orang yang lulus dari ujian dan pencobaan akan menjadi orang yang penuh, wholesome, aman, secure, dan tenang atau peaceful, ya, damai. Oke. Seringkali kalau kita dapat masalah, orang suruh kita tenang dulu, damai dulu, sudah jangan dipikirkan, abaikan, lupakan, buang masalahmu, buang perasaanmu. Tetapi tidak bisa. Kenapa ya kok aku nggak bisa membuang perasaan khawatir ini? Kok aku nggak bisa ya membuang pikiran yang ketakutan ini? Karena belum lewat langkah yang pertama, penuh dulu, baru nanti bisa tenang. Nah, jadi setiap orang itu punya yang namanya lubang di jiwanya. Nah, kita nggak bisa lihat ya, di alam jasmani nggak bisa, di alam fisik nggak bisa, tapi di alam roh, jiwa-jiwa manusia itu ada banyak lubangnya. Nah, bagaimana cara menutupi lubang-lubang itu? Dunia pakai cara mukbang, wah makan yang banyak, makan burger, makan steak, makan hotdog, makan ciki, makan micin, makan semua, terang bulan, martabak, coklat, wow. Kenapa? Ketika lidah mencicipi rasa yang enak, perut merasa kenyang, mereka menjadi bahagia, senang. Mereka pikir itulah cara untuk menutupi lubang. Ada yang tutupin lubang dengan cara bermain game. Aku kalau nggak main game 1 hari saja, stres kepalaku. Waduh. Jadi mereka harus bermain game terus. Mereka pikir dengan main game mereka puas, mereka senang, lubangnya sudah tertambal, tertutup. Ada yang menutupi lubang dengan cara traveling, jalan-jalan ke luar negeri. Oh, aku kalau sudah 1 tahun ini ya tidak ke luar negeri, aku pingin marah terus. Saya setidaknya lah pergi ke Singapura atau ke Malaysia yang dekat. Lega aku itu. Banyak ya orang bisa cari tutupin lubang dengan pertemanan, komunitas, jalan-jalan, kaya raya. Tapi nggak bisa. Hari ini lubangnya tertutup sedikit, besok lubangnya besar lagi. Hari ini kita kaya, bulan depan belum tentu. Hari ini kita jalan-jalan ke luar negeri, 1 minggu, pulang ke Indonesia, ya ingin jalan-jalan lagi. Tidak bisa. Yang bisa tutupin lubang kita adalah Tuhan. Sang pencipta kita yang bisa tambal lubang di jiwa kita. Masalahnya, manusia itu nggak bisa cari Tuhan kalau tidak ada masalah. Bayangkan ya, kalau hidup kita itu kaya raya, punya istana, pintar, good looking, tinggi, terkenal, dicintai semua orang, dibutuhkan semua orang. Kita pandai bicara, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah dimarahin, kita punya sifat yang baik, kita sangat disiplin dan rajin, tidak pernah menunda-nunda apapun. Semua bisa kita selesaikan dengan hebat. Kalau ada orang yang seperti itu, mungkin nggak sih dia masih cari Tuhan? Bisa jadi sama banyak orang, dia yang dianggap seperti Tuhan. Manusia kan begitu. Manusia itu gampang kagum sama orang lain, kemudian ngefans, idolize. Wah, padahal idolize itu dosa di mata Tuhan. Nggak ada manusia yang bisa seperti itu.
Nah, jadi manusia yang bisa cari Tuhan hanyalah manusia yang mungkin terjebak oleh masalah. Kalian ingat kan ceritanya bangsa Israel? Ketika mereka keluar dari Mesir, lalu terhalang oleh Laut Merah, kemudian di belakang mereka menyusul kereta kuda Mesir, mereka terjebak antara laut dan antara Mesir. Baru mereka mohon-mohon cari Tuhan. Dan Tuhan tolong mereka. Minggu lalu saya cerita sama kalian tentang John Newton kan? John Newton sebelumnya biasa-biasa aja sama Tuhan. Tapi waktu dia mau meninggal karena ada badai yang seram di tengah laut, baru dia mohon-mohon, dia bernazar, dia minta tolong sama Tuhan. Baru Tuhan selamatkan, baru dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Seringkali ya, ujian dan pencobaan atau masalah yang berat yang membuat kita kepepet atau terjepit, tidak punya pilihan lain, baru kita cari Tuhan. Setelah kita cari Tuhan, kita dekat dengan Dia, kita berusaha kenal Dia, barulah jiwa yang lubang itu bisa ditempel, ditutupin. Setelah itu kita merasa aman, secure. Dulu kalau ada orang yang tanya, kita tegang, takut-takut. Kenapa takut? Takut dosanya terbongkar, takut digosipkan, takut dibenci. Wah, dulu penuh dengan insecurity, rasa tidak aman, terintimidasi. Ya, tapi enggak, sekarang setelah lubangnya ditutupin Tuhan, orang mau tanya apa aja, kita bisa jawab dengan tenang. Kita bisa jawab dengan tidak bertele-tele. Kita bisa jujur, karena kita merasa aman. Tidak lagi menyimpan dosa dan kekhawatiran. Setelah itu baru deh kita bisa benar-benar bahagia, damai, tenang, pikiran ringan dan jernih, hati juga ringan dan lapang. Tidak sulit mengampuni, tidak mudah marah, mustahil dibuat tersinggung, ya. Nah, jadi langkahnya harus kena masalah dulu. Setelah kena masalah, kita cari Tuhan, baru kita penuh, lalu aman dan tenang. Kalau kita sudah bisa cari Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa harus diberi masalah yang berat, puji Tuhan, ya. Tuhan nggak perlu kasih kita cobaan berat. Nah, tapi yang Mister barusan tadi ajarkan itu namanya hikmat. Masalahnya, nggak semua orang mengerti dengan yang tadi Mister ajarkan barusan. Nggak semua orang paham dengan hikmat itu. Dan Tuhan ngerti, Tuhan bilang, kalau kamu kekurangan hikmat, atau kamu tidak mengerti konsep tadi ya, yang wholesome, peaceful itu, kalau kamu nggak mengerti itu, dan kamu stres ketika ada masalah, kamu takut, kamu khawatir, ya sudah, gak apa-apa. Kamu minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku keberanian, beri aku ketenangan, berikan aku rezeki karena aku butuh uang, misal. Boleh minta, ya. Tuhan itu tidak akan membangkit-bangkit. Apa artinya? Tuhan itu ya, kalau kita minta sama Dia berkali-kali, Tuhan itu tidak pernah sekali pun bicara seperti ini. Duh, anak ini ya, minta terus, merepotkan aku saja. Enggak. Tuhan tidak pernah membangkit-bangkit, tidak pernah marah-marah. Justru Dia itu murah hati, Dia mau kasih apapun yang kita minta. Syaratnya, hendaklah kamu minta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Nggak boleh bimbang sama sekali. Ya, kenapa nggak boleh bimbang? Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ini seperti orang plin-plan. Seorang papa tanya sama anaknya, "Hei, mau makan di mana malam ini?" McD. Oke, kita pergi ke McD. Kita ngejalan, enggak deh pak, makan anu aja pak, makan pizza hut. Oh, mau ke Pizza Hut? Ya sudah, pergi ke Pizza Hut. Kita ngejalan, enggak deh pak, aku pikir-pikir kok nggak pengen makanan Italia ya. Aku pengen makanan Indonesia aja deh pak, pengen makanan Padang, pergi ke restoran sederhana aja pak. Lama-lama si papa ini marah.
Duh, kamu itu kok dari tadi itu pelin-pelan. Mau McD, mau pizza, mau sederhana. Betul nggak? Mau makanan Padang? Nggak tahu, dia mah nggak tahu, nggak bisa mikir. Terserah apa. Ya sudah, kalau terserah apa, kita pergi ke KFC saja. Oh, pergi ke KFC. Bapaknya sudah parkir, anaknya sudah turun, ya kan? Tadi kan dia bilang apa? Terserah apa, terserah kan? Waktu sudah mau pesen, ayo, kamu mau pesen apa di KFC ini? Enggak mau makan. Loh, kok nggak mau? Aku nggak kepingin makan KFC. Loh, kalau begitu tadi kenapa kamu kok bilang terserah apa? Ya nggak tahu, pokoknya aku nggak mau makan KFC. Jadi maunya apa? Tidak tahu. Nah itu loh orang pelin-pelan. Membuat bukan cuma manusia frustasi, Tuhan pun frustrasi. Karena berubah-ubah ke kiri ke kanan. Mau apa? Nah, orang yang pelin-pelan jangan mengira akan terima sesuatu dari Tuhan. Ya, Tuhan itu kepingin ya, waktu kita minta sama Tuhan, kita itu bersikap seolah-olah kita sudah terima, sudah dapat, walaupun masih belum. Misalnya ada seseorang kena bencana, rumahnya kebakaran. Tuhan, tolong Tuhan, rumahku terbakar. Tuhan, tolong berikan rezeki buat papa dan mama ya Tuhan, supaya papa dan mama bisa beli rumah yang baru. Nah, lalu beberapa minggu masih harus mengungsi di rumah saudara. Tapi kita punya sikap seperti ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah kasih kami rumah yang baru. Aku bersyukur, terima kasih. Walaupun mataku belum lihat, walaupun aku belum tempati rumah itu, tapi aku percaya aku sudah terima. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Nah ini loh, Tuhan suka sama anak yang punya sikap yang yakin, beriman, tidak pelin-pelan. Tidak sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit, enggak deh, kayaknya Tuhan nggak mau kasih deh, kayaknya mustahil deh permintaanku dikabulkan. Itu loh, yang buat Tuhan itu hilang rasa, ya, ilfil. Sudah deh, anak ini nggak percaya, nggak dikasih deh. Tentu kalau kita yakin, kita bersikap seperti sudah menerima, Tuhan, oke nak, sedang on the way, sedang dalam perjalanan rumahmu, sebentar lagi jadi milikmu. Nah, karena apa? Tuhan senang kalau kita beriman, ya. Nah, jadi kita harus sadar dulu yang pertama, ujian dan pencobaan itu bagus. Masalah itu baik karena membuat kita terjepit dan ya mau nggak mau harus mengandalkan Tuhan. Walaupun awalnya terpaksa, mau terpaksa ataupun tidak, yang penting kita mengandalkan Tuhan. Setelah itu kita dipenuhi Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi aman dan tenang. Nah, tapi walaupun masalah dan ujian pencobaan itu baik, tetap Mister nggak bilang itu enteng, ringan, ya. Nah, yang pertama caranya adalah berdoa. Dekati Tuhan lewat doa supaya kita tidak terus khawatir, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Beberapa orang males loh ke gereja, ibadah online Zoom, males, menghindari. Jangan. Tuhan bilang, ayo dekatkan diri sama aku. Ayo kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan suka loh kalau kita dekatkan diri sama Tuhan. Tuhan sedih kalau kita males dan sengaja jauhkan diri dari Dia. Ya. Nah, bagi Tuhan, ibadah dan berdoa itu latihan seperti fitness. Nah, latihan badani terbatas gunanya. Ada sih gunanya kalau kalian nge-gym, kalau kalian renang, lompat tali, sit up dan push up. Banyak manfaatnya. Badan jadi tinggi, kuat, sehat, berotot. Tapi terbatas. Cuma menguntungkan di bumi.
Tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi waktu kita berdoa, waktu kita ibadah, itu kita latihan. Kita fitness rohani. Dulu mungkin doanya kita cuma bisa doa yang sama kata-katanya. Doa makan, doa tidur. Doa makan, doa tidur. Itu terus. Lama-lama kita mulai bisa doa bangun tidur, doa memulai pelajaran, mulai nambah. Lama-lama kata-katanya tidak dijiplak persis, tidak seperti mantra. Lama-lama kata-katanya bisa seperti ngobrol, alami, berubah-berubah setiap berdoa. Lama-kelamaan kita bisa doakan orang lain, berani. Lama-lama kita bisa doa syafaat, pimpin doa syafaat di atas panggung di gereja. Wow, kok bisa begitu ya? Karena rohaninya sudah terlatih. Itulah kenapa Tuhan bilang ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, karena waktu kamu berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu kita naik pesawat, tiba-tiba ada turbulence, pesawatnya goncang, mungkin masuk di dalam awan atau ada badai, orang-orang semua panik dan takut, berteriak-teriak. Kita kalau sudah terlatih rohani, sudah sering berdoa, kita bisa tenang aja di pesawat. Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi Engkau baik. Aku percaya kita semua akan selamat kok Tuhan. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Aku yakin aku masuk surga. Tenang. Yang kanan kiri kita di pesawat heran. Ini orang kok nggak panik sih? Karena kita punya damai yang melampaui segala akal. Dari mana? Dari doa, dari latihan ibadah, ya. Oke, yang kedua itu jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menguatkan hati kita, menguatkan iman agar menjadi tangguh, tidak manja atau gampangan, ya. Nah, tugas untuk menguatkan perasaan kita, hati kita, iman kita, itu tugasnya kita. Bukan tugasnya Tuhan. Kenapa? Kita tuh bukan robot yang Tuhan, kuatkan hatiku. Stop on. Sudah, hatimu sudah kuat. Bukan. Kitalah yang harus mengusahakan. Ya. Nah, pernah nggak sih kalian dipukul papa atau mama? Di spanking, dipukul di tangan. Nah, Mister pernah loh. Waktu Mister kecil, Mister pernah dipukul pakai sabuk, diselentik, sakit loh. Walaupun cuma pakai 2 jari. Lalu disabet pakai lidi, sakit. Menurut kalian, salah nggak ya kalau orang tua memukul anak yang berbuat salah? Orang tua kalau memukul anak yang berbuat salah, tidak salah loh. Firman Tuhan juga bilang tidak salah. Ya, Mister dulu waktu masih kecil merasa perlakuan orang tuanya Mister itu horor, mengerikan sekali, takut, sakit. Aduh, papa mau hukum aku. Wah, seperti menonton film seram ya, ketakutan. Tapi hari ini, waktu Mister sudah tua, Mister sudah lebih dari 31 tahun, Mister bersyukur dulu papanya Mister itu hukum Mister. Kenapa? Mister dulu waktu kecil nakal sekali. Mister lompat sana, lompat sini, rusak barang. Mister kayang di ranjang, Mister rolling-rolling di ranjang. Mister lari-lari, teriak-teriak keliling ruangan. Untung Mister dipukul. Untung Mister dicambuk. Jadi hari ini Mister lebih bisa tahu diri. Bisa lebih kalem, lebih sopan. Kalau dibiarkan bisa nggak jadi seperti manusia ya, lompat sana lompat sini. Seperti apa menurut kalian? Hayo. Nah, kita ini manusia harus punya dignity, harga diri ya, harus jadi orang yang sopan dan berkelas. Nah, Tuhan bilang, hei anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Oh, didikannya Tuhan itu berat, keras,
Tidak ringan, tidak enteng. Kamu tuh bilang, kamu jangan putus asa. Jangan seperti nggak punya harapan. Jangan menyerah. Kalau Tuhan peringatkan kamu. Kenapa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Apa itu dihajar dan disesah? Apa itu anak yang dihajar dan disesah? Nah, oke, kita cari tahu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dihajar itu dipukul supaya kapok, dipukul agar jerah, atau dipukuli karena dihukum. Sedangkan disesah artinya adalah ditinju atau dipukul. Bahkan ya Tuhan Yesus waktu dicambuk sebelum disalib, itu disebutkan dia disesah loh. Dicambuk juga. Waduh, Tuhan kok jahat? Kenapa Tuhan kok mau pukul aku? Kok Tuhan mau tinju aku? Konsep dunia tentang dipukul itu yang membuat di pikiran kita di zaman modern ini seolah-olah Tuhan itu jahat. Padahal ya, waktu dihajar dan disesah, Tuhan itu bukan mau sakitin kita, bukan mau buat kita trauma atau fobia atau sakit mental atau benci sama Tuhan. Tidak. Tuhan itu mau buat kita kuat, dewasa, karena dia sayang sama kita. Seperti dulu mister yang banyak tingkah dan berisik, karena dipukul, karena dihajar, karena dicambuk pakai sabuk. Hari ini mister bisa jadi lebih tenang, lebih sopan. Kenapa? Karena mister menahan diri. Mister tahu bapaknya mister itu sayang. Hari ini mister sangat sayang sama papa. Nggak pernah mister benci atau dendam sama papa, nggak pernah. Untung mister dulu dihajar sama orang tua. Ya. Nah, firman Tuhan bilang dalam Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ya, jangan sampai ya ada di antara kalian yang dimarahi sedikit benci sama orang tua, dibentak sedikit sakit hati, dipukul sedikit orang tuaku ini tidak layak menjadi orang tua. No. Waktu orang tua marah, bentak atau pukul kita, itu karena mereka mau didik kita, karena mereka sayang sama kita. Ya, memang setiap ganjaran waktu dikasih Tuhan tahu kok itu membuat kita sedih, mendatangkan duka cita, bukan sukacita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ya, nah. Ibrani 12:7 bilang, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Wah, ternyata waktu Tuhan kasih kita masalah hidup, ujian dan pencobaan yang membuat stres, membuat pusing, GA, IST, MST, PR. Tuhan itu sedang mengganjar kita. Ya, nah, tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, padahal ganjaran itu harus diderita setiap orang. Bukan cuma orang Kristen loh yang diganjar, orang-orang yang agamanya lain-lain juga harus menderita. Ya, kalau kita harus menderita, kita tuh anak. Tapi kalau kita bebas dari penderitaan, kita bukanlah anak Tuhan. Kita itu anak-anak gampang. Kita semua adalah anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Kita itu bukan anak-anak gampang, anak-anak dunia yang manja dan lemah. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit tersinggung, marah, jengkel. No, kita itu anak yang kuat, lebih dari pemenang. Untuk jadi pemenang aja ya, untuk bisa menang lomba, itu harus banyak latihan dan training loh. Apalagi lebih dari pemenang. Pasti trainingnya jauh lebih keras. Ya. Nah, karena itu firman Tuhan bilang,
ya kepada orang tua kita. Jangan menolak didikan dari anakmu. Artinya jangan takut mendidik anakmu dengan keras. Dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Pukulan dari Tuhan lewat masalah, lewat penderitaan, itu menyelamatkan kita kok dari dunia orang mati, ya. Jadi kita harus bagaimana nih, Mister? Kalau aku itu menderita karena ujian dan pencobaan hidup yang bertubi-tubi datangnya, terus-menerus silih berganti, ada aja. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati, menguatkan hati, dan meneguhkan hati, itu adalah tugas kita ya anak-anak. Bukan tugas Tuhan, bukan tugasnya orang lain. Masing-masing orang bertanggung jawab menjaga, menguatkan, dan meneguhkan hatinya sendiri-sendiri. Jangan kecut, atau kecut itu apa ya? bete ya, kayak kesel aku, nah itu kecut ya. Tawar hati itu kayak, ya terserahlah, kamu mau buat aku menderita, aku nggak peduli, pokoknya ya sudahlah. Menjalani hidup seperti zombie, tidak berperasaan, wah, berusaha cuek, berusaha mengabaikan, tapi cueknya kebablasan. Itu artinya tawar, nggak ada rasa. Tuhan nggak mau kita sangat sensitif ya, kecut, langsung bereaksi, enggak. Tapi Tuhan juga nggak mau kita jadi orang tanpa perasaan, nggak ada rasanya. Terserah Tuhan, kau mau buat aku menderita, aku tidak peduli lagi. Itu namanya tawar hati ya. Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Yang ketiga adalah syukuri hidupmu dan apa yang kamu punya ya. Jangan mengeluh, bersungut-sungut jangan. Tapi kita juga nggak boleh gampang menyerah. Terus berjuang, walaupun yang aku punya tidak banyak. Ya. Cara bersyukur yuk, seperti dari Paulus, Filipi 4 ayat 12-13 bilang. Ini yang bilang Paulus ya. Paulus tuh tahu apa itu kekurangan ya, kekurangan uang, kelimpahan, banyak uang. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus tuh pernah merasakan semuanya. Baik dalam hal kenyang, perutnya kenyang, banyak makanan, dan lapar, nggak ada yang dimakan. Baik dalam hal kelimpahan dan kekurangan, segala perkara bisa kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, waktu kita mungkin kurang uang jajan, kurang kasih sayang, lapar, kita mungkin nilainya nggak bagus, dimarahi orang tua karena nilai kita nggak bagus, sudahlah. Kamu kuat kok menanggung semua itu. Belajar bersyukur. Misal, nilai kita dapat jelek, cuma dapat 70. Lalu orang tua bilang, kok bisa cuma 70 sih? Yang kalian lebih rajin dong. Nah, kita bisa jengkel dan nangis kalau sakit hati. Tapi kita bisa bilang, Tuhan, terima kasih karena walaupun nilaiku cuma 70 dan aku dimarahi sama orang tua, tapi lewat pengalaman ini aku bisa belajar untuk lain kali lebih rajin. Nah, bersyukur. Tapi juga tidak mudah menyerah. Mau terus berjuang ya. Pencobaan yang kamu alami itu biasa, murid-murid, tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan itu setia. Tuhan nggak akan biarkan kamu dicobai, diberi masalah yang melewati kekuatanmu. Kamu pasti sanggup, ya. Kamu pasti akan diberi jalan keluar. Kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan gampang putus asa atau menyerah, ya. Dan yang terakhir, ya, gimana nih, Mister? Kalau aku sudah belajar bersyukur, aku sudah berjuang, aku sudah menguatkan hatiku, berusaha nih, Mister, tapi aku tetap khawatir. Aku nggak bisa membersihkan hati dan pikiranku dari rasa takut ini. Aku sudah berdoa, tapi aku takut terus. Aku terus stres, Mister. Bagaimana? Yang keempat adalah tidak selamanya kok. Tuhan itu mencobai kamu. Ya, anak kecilku yang berharga, aku selalu bersamamu. Tuhan itu begitu. Mazmur 55 ayat 22 berkata,
serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Walaupun kamu masih takut, kamu masih berbeban berat, aku akan terus pelihara kamu kok. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tenang, masalah ini nggak akan selamanya. Ya, sekarang kamu menderita, tapi nanti sebentar lagi kamu akan bahagia. Ya, hidup ini berputar. Jadi kesimpulannya, waktu kamu diuji dan dicobai, kamu nggak boleh benci sama masalah itu, kamu harus bersyukur karenanya, dan ketika ujian dan pencobaan rasanya susah sekali, berat sekali, lakukan 4 hal ini ya. Dekati Tuhan lewat doa, supaya kamu tidak terus-terusan khawatir. Kalau terus-terusan khawatir gimana? Kuatkan hatimu ya. Jagalah hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan imanmu supaya kamu tuh kuat, tangguh, tidak manja atau gampangan. Itu tugasmu loh ya. Oke, Mister, aku sudah menguatkan hatiku dan imanku ya. Nah, selanjutnya bersyukur ya. Bersyukur, tapi jangan gampang menyerah juga. Terus berusaha, terus berjuang ya. Jangan sampai kalau ya nilai aku cuma dapat 70, bersyukur deh, bersyukur, terima kasih Tuhan, terus nggak mau berjuang, berikutnya sama terus bahkan turun nilainya. Wah, nggak boleh, harus berjuang supaya nilainya tambah bagus. Dan yang keempat, yang terakhir, sabar ya, tidak selamanya kok Tuhan mencobai kamu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Waktu masalah datang, ujian dan pencobaan diizinkan Tuhan datang bertubi-tubi. Waktu hidup terasa berat, bahkan menderita, karena semua hajaran dan sesahan itu. Ingat, Tuhan sedang bentuk kamu jadi anaknya yang lebih dari pemenang. Kamu bukan anak gampangan atau anak yang manja. Kamu harus menguatkan imanmu. Kamulah yang harus melatih dirimu sendiri supaya kamu lebih tangguh lewat semua ujian dan pencobaan ini ya. Jadi jangan benci sama masalah. Embrace problems. Minta tolong sama Tuhan. Selalu andalkan Tuhan ya. Oke ya. Pelajaran Bible selesai. Tuhan Yesus baik ya. Dia baik. Bahkan ketika kita diberi masalah, dia tetap baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran Bible hari ini. Sungguh firman-Mu itu sangat berharga Tuhan. Tidak ada hal yang lebih bernilai selain firman-Mu. Firman-Mu itu lebih daripada emas dan perak yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Ajari kami menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak hancur ketika masalah datang bertubi-tubi di hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau menjadi orang yang aman dan tenang karena ada Engkau yang menutupi setiap lubang di jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pelajaran Bible sudah selesai. Sampai jumpa. Dadah.